Karena Kota Solo akan pecah telur selama ini yang dipimpin hanya oleh Arjuna. Mudah-mudahan Mbak Sekar bisa memimpin menjadi Sri Kandi yang pertama di Kota Solo. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang berbahagia, Mbak Sekar Tanjung beserta kita banggakan Ketua DPC Partai Gerindra, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim menghadiri pengambilan formulir. Salam sejahtera untuk semuanya. Dari Partai Golkar yang mengiringi kedatangan Mbak Sekar Tanjung ke DPC Gerindra Kota Surakarta. Terima kasih kepada semuanya. Juga yang saya hormati, pada hari ini kita semua diberi nikmat sehat walafiat. Di partai kami harus mengambil itu yang berharap dengan kehadiran panjenengan ini nuansa karena Kota Solo akan pecah telur selama ini yang dipimpin hanya oleh Arjuna. Mudah-mudahan Mbak Sekar bisa memimpin menjadi Sri Kandi yang pertama di Kota Solo. Insya Allah juga nanti koalisi sudah akan semakin besar, karena kita percaya juga Gerindra, PSI, Golkar nanti ini akan semakin besar dan semakin punya kekuatan di mana untuk bisa mendorong Mbak Sekar menjadi pemimpin di Kota Solo. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ditahan. Tahan dulu, Pak. Pak, lihat dulu Pak Ardi. Baru bergerak ini. Oh. Senyum, Mbak Sekar. Kiri dulu, Pak. Senyum, Pak Ardi. Kiri. Oke. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Lagi kembali ke posisi. Kak Tutur. Ibu Bapak, dengan tadi pendapatan formulir pendaftaran dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surakarta kepada Mbak Sekar Tanjung. Selanjutnya sambutan dari bakal calon wali kota kita, Mbak Sekar Tanjung. Monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, kakak-kakak semuanya. Pada yang terhormat Bapak Ardianto selaku Ketua DPC Gerindra Kota Surakarta dan Ketua Desk Pilkada Gerindra Solo, Bapak Trianto dan juga jajaran teman-teman media dan tentunya rekan-rekan dan jajaran dari Partai Golkar yang saya hormati dan banggakan. Pada pagi hari ini insya Allah merupakan momentum yang baik ya Pak ya untuk dua partai kami, Partai Golkar dan Partai Gerindra yang sangat dekat. Dari asal muasalnya kita berasal dari satu rahim yang sama
Dan dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan Pak Ardianto bahwa Partai Gerindra menjadi partai pertama yang kami secara resmi mendaftar langsung ke DPC bersama rombongan yang luar biasa. Mungkin ini merupakan bentuk antusiasme dan juga semangat dari Partai Golkar dan rasa kedekatan dengan Partai Gerindra tentunya yang mungkin sudah diketahui oleh semuanya. Saya rasa sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia malah fakta bahwa memang Partai Golkar dan Partai Gerindra ada kedekatan yang spesial. Dan insya Allah dengan kehadiran kami pada hari ini, semangat tersebut pun dapat dirasakan oleh kita semua dan tentunya insya Allah diterima juga dengan baik oleh panjenengan selaku pimpinan DPC Gerindra Kota Surakarta. Semoga ikhtiar kami diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya pun kita bisa menjalin kerjasama politik dan lainnya di Kota Surakarta. Saya suka menyebutkan dan untuk Indonesia. Alhamdulillah. Selanjutnya monggo Mbak Ska. Oke, Mbak. Ngomong topik ya. Bentar yang bentar. Tertekan mari. Agak maju Mbak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kenapa kok lewat Gerindra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media semuanya. Pada hari ini kami DPD Partai Golkar beserta jajaran semuanya bersilaturahmi kepada DPC Gerindra yang mungkin sudah kita anggap sebagai saudara sendiri. Tidak bisa dipungkiri dan merupakan sebuah fakta bahwa Gerindra dan Golkar itu ada kedekatan yang karena kita lahir dari satu rahim yang sama. Dan sebetulnya silaturahmi antara Golkar dan Gerindra ini sudah cukup sering dan tentunya dalam situasi-situasi informal pun alhamdulillah kami dekat. Dan ini mungkin sifatnya ya secara resmi ya Pak Ardianto, secara resmi, secara formal pendaftaran Partai Golkar ke Partai Gerindra untuk Cakada ini menjadi pertama kalinya Partai Golkar Kota Solo itu mendaftar secara resmi calon dari Partai Golkar untuk akhirnya insya Allah bisa dipertimbangkan oleh jajaran Partai Gerindra untuk insya Allah nantinya diusung dalam kontestasi pilkada di Kota Surakarta tahun 2024. Jadi kami tentu memohon doa restu dari Mas Mbak, para penonton, pembaca dan pendengar semuanya. Semoga niat baik kami ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat dukungan yang banyak oleh dari masyarakat Kota Surakarta. Mbak, kenapa pilih Gerindra, Mbak? Pilih Gerindra kenapa? Kenapa tidak? Pertanyaannya kenapa tidak memilih Gerindra? Dan yang kedua juga adalah bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra ini sangat dekat. Sangat dekat. Tidak bisa kita pungkiri pada tahun 2004 itu Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra itu ikut dalam konvensi Partai Golkar dan merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar saat itu dan berhasil membuat partai yang juga luar biasa hebat sehingga menjadi partai yang besar dan bahkan bisa memenangkan Pak Prabowo juga sebagai presiden. Dan ini juga merupakan apresiasi penghormatan kami tentunya kepada Partai Gerindra yang selaras dengan Partai Golkar di berbagai macam elemen. Justru kalau kita tidak bersama Partai Gerindra itu menjadi pertanyaan besar. Dan alhamdulillahnya insya Allah semangat kami pun diterima oleh Partai Gerindra Kota Surakarta. Semoga menjadi pertimbangan yang baik juga oleh Gerindra di tingkat provinsi dan Gerindra di tingkat pusat, sehingga insya Allah nantinya bisa menjadi keselarasan untuk memenangkan pilkada di Kota Surakarta. Mbak, bisa dikatakan nggak dengan terjalinnya hubungan dengan Gerindra Solo ini menjalin juga relasi yang kemarin di Koalisi Indonesia Maju? Saya rasa semangatnya ada di situ ya Pak Ardianto ya. Tentunya kami dalam koalisi Kim itu punya semangat yang sama dan insya Allah ini juga mempererat
semangat tersebut. Di sisi lain tentunya perkembangan juga masih terus akan berjalan. Oleh karena itu tadi kami menyampaikan tentu mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Surakarta agar bentuk silaturahmi ini bisa terus kita jaga dan bersama-sama kita bisa membangun Kota Solo menjadi kota yang lebih maju. Saya suka menyampaikan ya untuk Indonesia emas dari Kota Solo. Mbak yang mengambil formulir apa Mbak? Wali kota atau wakil? Wali kota. Wakil kotanya. Wali kota. Mbak, yang latar belakangi Mbak sekarang untuk mendaftar sebagai calon wali kota apa sih Mbak? Alasannya Mbak? Alasannya mengambil formulir wali kota. Oke, jadi kemarin itu keputusan dari Partai Golkar sudah mengerucut untuk sebagai institusi itu mengusung satu nama dan oleh karena itu kami pada hari ini melakukan karena Partai Golkar kursinya belum cukup untuk mengusung sendiri sehingga kami perlu membangun kerjasama yang besar. Mungkin Pak Taufik juga bisa menambahkan terkait hal ini selaku sekjen di Golkar Surakarta. Visi misi Mbak mungkin Mbak untuk ke depan calon wali kota apa Mbak? Tentunya kami berharap bahwa kami bisa terus melanjutkan apa yang baik tentunya dalam hal-hal pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Kota Solo menjadi kota yang maju dan kota yang semakin banyak, semakin dinamis kotanya, bahkan juga dipersiapkan untuk menjadi kota metropolitan. Nah tentunya dalam perubahan dari mungkin Kota Solo yang sebelumnya menjadi kota yang metropolitan ini akan ada tantangan-tantangan baru transisi dan semoga kita bisa menjaga kesinambungan di sini. Mbak Sekar, kemarin kan masuk dalam jadi salah satu nama dalam penjaringannya PKS. Ini kan di Gerindra ada satu nama lain yang sudah mendaftar. Apakah merasa bahwa punya modal yang lebih dibandingkan lawan yang di Gerindra? Kalau kita bilang modal maksudnya gimana? selangkah lebih maju Leverage gitu Mbak. dibandingkan. Saya melihatnya akhirnya ini menarik karena perempuan itu menjadi punya daya tarik sendiri dalam hal ini ya, karena tadi kan yang sudah mendaftar di Gerindra juga adalah seorang perempuan dan bagi saya ini menjadi semangat yang luar biasa bahwa mungkin baru pertama kali ya Pak ya di sejarah Pilkada Kota Solo animo terhadap perempuan ini sangat tinggi dan saya berharap itu justru menyemangati mungkin sosok-sosok perempuan pemimpin lainnya yang juga memiliki visi misi, memiliki gagasan dan semangat untuk sama-sama membangun Kota Solo. Mungkin nanti yang jadi wali kota dan wakil wali kota hanya 2 orang, karena posisinya hanya ada 2. Tapi kita membutuhkan bantuan dan gagasan, ide, kerja keras, support dari berbagai macam elemen. Dan saya sangat meyakini bahwa peran perempuan sangat penting dalam hal ini karena ya hampir 50% pemilih Kota Solo itu adalah perempuan. Tidak bisa saya mempunyai anggapan bahwa apa yang kita lakukan terhadap perempuan kita itu yang kita lakukan terhadap masyarakat kita. Jadi kalau perempuan maju, insya Allah perempuan Solo maju, insya Allah Kota Solo juga maju. Mbak, pengambilan formulir ini. Pasca pengambilan formulir ini ke depannya akan seperti apa? Ya. Yang utama saya terima kasih sekali atas formulir yang dari Partai Golkar yang ngambil langsung Mbak Sekar. Ini bagi kami Partai Gerindra terutama Des Pilkada yang ketua Des Pilkada, yaitu setelah ini nanti tahapannya kita akan rapat pleno di kantor DPC dengan pengurus Des Pilkada yang sudah kita bentuk. Selanjutnya nanti tahapannya kita akan berangkat ke DPD untuk membawa berkas yang sudah diserahkan Pak Sekar Tanjung beserta lengkap apa ada yang sudah diserahkan ke kami. Pak, boleh ditegaskan lagi bahwa ini Mbak Sekar yang mengambil atau Gerindra yang memberikan ke Mbak Sekar? Mbak Sekar yang ngambil kan kantor DPC ini. Okay. Gerindra. Berapa hari Pak untuk pembukaan penjaringan calon wali kota? 1 bulan Mas, kita tutup besok tanggal 9 Juni ini. 9 Juni ya. Ya ini baru Mbak Sekar sendiri atau sudah ada? Sudah ada. Sudah berapa orang? Berapa orang Pak? Sudah, ini yang kedua Mbak Sekar. Yang pertama Pak? Mbak Astrid. Mbak Astrid ya. Pak Adi sendiri kapan daftar Pak? Kalau saya memang diminta mendaftar juga selaku ketua kader, selaku kader. Tapi judul saya belum siap.
mati dana. Kalau dari internal sendiri seperti apa Pak? Kalau dari Gerindra? Ya dari Gerindra sebenarnya yang jelas satu mereka harus sudah lama duduk di kepengurusan. Yang kedua ya juga harus siap finansial karena kan maju wali kota ini biayanya tidak sedikit. Itu yang memang membuat saya selaku ketua DPC belum siap. Nanti nggak ngepotong-potong yang jadi calon wali kota. Artinya nah, maksudnya jelas siapa beliau pasti panjang kata semua. Latar belakang beliau siapa, bahasanya mau Jawa bebet bobotnya ada kan gitu loh. Pak, tapi di luar nama yang sudah mendaftar ada kemungkinan untuk nanti direkomendasikan dari DPP apa enggak? Iya, jadi kita ini kan hanya tugasnya sebagai ketua DPC itu kan buka pintu, buka keran, terus nanti setelah kita presentasi kita dorong ke DPD, DPD juga mendorong ke DPP. Selanjutnya DPP yang memberikan rekomnya. Kita tidak bisa mengarahkan satupun kemak yang kita jelas kita presentasi betul-betul ini bobot berbeda seperti ini. Kalau nggak ada bobot berbeda ya apa adanya kita sampaikan apa adanya. Lagi hanya sekedarnya kita sampai semuanya. Termasuk seperti